Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama Nimas. Kita mau ke Wong Chu Hang. Mau kemana? Ke Kak Devi, saranmu. Oke teman-teman semua, ikutin keseruan Nimas hari ini bersama Siva, kita mau ada acara di kelas undangan dari Kak Devi dan saranmu. Taiji Perform yang ke 9. semangat. Oke, kita udah sampai. Kita mau ke Wong Chu Hang. Kenal kamu kapan gitu loh? Kita keluar exit B. Ini jalannya ke sini teman-teman. Panjang banget ini. Lah itu gedungnya udah kelihatan Ini sebelah sana itu. Kita jalan ke Wong Chu Hang. Teman semua, di sini ada tempat sembayangan. Lonteng. Lonteng. Itu loh, di situ tuh ada air. Kita akan masuk. Ini tempat sembayangannya teman-teman semua. Lenteng namanya. Assalamualaikum. Nah ini lukisan tahun berapa tahun ini? Lukisan berabad-abad. Ini sejarahnya orang China. Lukisannya modern. Nah ini dari sini saya suka. Di sini ada buka JRI lah bre. Ini buka JRI. Bu Indah. Aduh, masih ketemu ya. Ini Bu Indah ya, dari KJRI. Ya Bu Indah, apa kabar Bu Indah? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu? Luar biasa hari ini. Panasnya luar biasa Bu. Betul. Bu Indah asal dari mana Bu? Saya Wong Jogja. Jogja, siapa Wong Jogja Bu? Hah? Siapa Wong Jogja itu di dalam itu? Halo Wong Jogja, aku suka Jogja juga. Setiap kali ketemu mesti sama Bu Indah ini. Iya. Terus ada acara ya Bu ya? Iya. Tambah cantik boy. Alhamdulillah, matur suwun. Sukses kita semua, sukses untuk kita semua, semangat. Oke teman-teman semua, ini Bu Indah ini di Hong Kong tugasnya sebagai apa Bu? Penerangan sosial budaya. Penerangan sosial budaya selama 4 tahun. selama 4 tahun. Jadi menggabung semua seni budaya yang ada di Hong Kong ya Bu ya. Yo. Kayak angklung, terus reok Ponorogo, Ya Ponorogo yo. terus cabai kecap. Yo. Seneng Bu ya. Yo. Kan mungkin banyak teman-teman yang belum kenal Bu Indah ini. Oh, ngono to. Iya. Yo, salam kenal aku yo. Oke, kita mau masuk ke gedung sini. Monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung makces. Ya, ada sekarang ini tuan Zaman dulu. Perkenalkan zaman dulu. foto bagus banget. Aku yang awal. Oh yang awal canggih yang awal. Ayo Mbak Betty apa kabar? Yang awal 3. Yang awal banyak. Iya, yang awal banyak tuh suka betul ketemu di simpang. Iya, halo Mbak Devi. Siapa? Halo Bu Devi, halo. Maaf keringetan. Ini Mbak Umar ya. Salim no. Ada yang nyuri ini. Nah, Semua ya ini lagi. Habis makan apa udah ambil yang paling ayam penyet, ikan penyet. ikan penyet Ikan penyet. ikan penyet jauh-jauh ke Hongkong makan ikan penyet ya Bisa keluarga makan istri. Ini sing antri. Antri Mbak. Yes. Warnanya yang dicek Mbak. ini Oke teman-teman semua, Nimas sudah ada di kelas bersama Mbak Nur Halimah dari
Cilacap. Cilacap. Kayak Mbak? Dari mana? Iya. Dari Jawa Timur, Ponorogo. Oh, dari Ponorogo. Mbak itu ketuanya tuh. Mbak Umaro. Oke, kita masih menunggu jam. Bentar lagi acara akan dimulai dan ikuti keseruan video. Oke, Nimas bersama tim Tai Chi Yes akan perform yang Oke teman-teman semua, Nimas bersama tim Yes akan pentas yang ke siap Homi. Oke. Mbak Sam, Mbak Lutfi siap. Sukses untuk kita semua. Tim Tai Chi. Ini full. Muridnya full ini. Overload ya. Yang siap belajar hari ini menerima ilmu kesehatan. Ini tim Tai Chi ya sekolah guys. Juga buat Kak Dimas, Kak Arifah yang datang dari Indonesia dan dengan penuh hormat senang sekali ada Bu Endang, ada Bu Tantri di belakang. Ayo Bu Tantri dari Indonesia di belakang. Ya. Jadi senang sekali kami bisa bekerja sama dengan pihak Saranmu dan Kak Dimas dan Kak Arifah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk acara ini. Nah, sebelum kita mulai, apa dulu nih Mbak? Perform dulu, Mbak. Perform dulu. Siapa yang pengen lihat Tai Chi? Oke. Jadi katanya kita lebih orang belajar lebih cepat menyerap dalam kalau dia dalam hati senang gitu ya. Jadi dengan Tai Chi ini mudah-mudahan teman-teman semua akan lebih bahagia untuk menyerap semua yang akan diselenggarakan hari ini. Siapa? Tai Chi silahkan. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman yang bersemangat untuk belajar hari ini. Terima kasih Pak Dimas, Bu Arifah, sama adik-adik anak-anakku. Because you are too young, so I say you are my children. Welcome to join us. Terima kasih Bu Endah, Bu Tantri, dan ibu-ibu yang selalu semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Ibu Siti Arifah, PhD, Sekretaris Program Studi Sarjana S1 Keperawatan Internasional Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami hormati Bapak Dimas Ria Angga Pribadi PhD, Sekretaris Program Studi Magister Keperawatan Internasional UMS. Yang kami hormati Ibu Devi Novianti SHLLM MR dan Equal Opportunity Commission Hong Kong. Yang kami hormati Ibu Tantri Darmastuti, Konsul Keperawatan KPI Hong Kong. Yang kami hormati juga Ibu Sri Nasiati Umaro, Ketua Ormas Sahabat Migran Kemajuan atau Saranmu, perwakilan Hong Kong yang sekaligus sebagai Ketua Panitia Workshop. Tak lupa teman-teman pekerja migran Indonesia atau PMI di Hong Kong peserta workshop yang berbahagia. Belum mengenal saya, nama saya Endah Hami Yuliarti, Konsul Penerangan Sosial Budaya atau disingkat Pensosbud pada KJRI Hong Kong. Salam kenal dari saya. Ya Bu, kenal. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas perkenannya, kita semua dapat berkumpul di kantor IOC untuk menghadiri atau berpartisipasi dalam kegiatan workshop mengenai pemberdayaan PMI di Hong Kong, edukasi, dan peningkatan keterampilan dalam pencegahan pengolahan hipertensi dan diabetes mellitus. Kegiatan workshop ini
diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS bekerja sama dengan Ormas Saranmu Hong Kong dan IOC Hong Kong serta didukung oleh KJRI Hong Kong dalam rangka pengabdian kepada masyarakat internasional. Tak lupa kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Devi Novianti dari IOC yang telah berkenan memfasilitasi tempat berlangsungnya kegiatan pengabdian masyarakat ini dan sekaligus nantinya akan memberikan pencerahan kepada teman-teman PMI di Hong Kong mengenai perlindungan ketika sakit di bawah Undang-Undang Anti Diskriminasi. Terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Siti Arifah dan Bapak Dimas Ria Angga pribadi yang sudah datang jauh-jauh dari Surakarta untuk memberikan edukasi kepada PMI di Hong Kong akan pentingnya mencegah dan mengolah hipertensi dan diabetes mellitus. Ucapan terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada Ibu Sri Nasiati Umaroh yang telah bekerja sama dengan UMS dan IOC mengadakan kegiatan workshop Jimaksud. Ibu, Bapak yang kami hormati serta teman-teman PMI yang kami banggakan, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini hipertensi dan diabetes mellitus menjadi masalah kesehatan global yang perlu memperoleh perhatian dan penanganan atau pengelolaan secara serius, tidak hanya dari kalangan medis, tapi juga dari kalangan akademisi dan masyarakat. Diperlukan upaya bersama atau kolaborasi antar berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk teman-teman PMI di Hong Kong, tentang penyakit ini dan cara mengelola dampaknya terhadap kehidupan penderita dan keluarga mereka masing-masing. Untuk itu, pelaksanaan workshop pada minggu siang ini merupakan hal yang tepat sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teman-teman PMI di Hong Kong dalam mengelola dua penyakit kronis yang semakin sering ditemukan di masyarakat, yaitu hipertensi atau sering kita kenal dengan sebutan tekanan darah tinggi, dan diabetes mellitus atau yang juga sering kita kenal dengan kesehatan kencing manis. Khawatirkan dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius yang nantinya akan berdampak pada kualitas hidup para penderitanya. Nah, sepengetahuan kami, hipertensi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya gaya hidup seperti kebiasaan merokok dan minuman beralkohol, menderita stres, obesitas atau kegemukan, kurang olahraga, keturunan, dan tipe kepribadian. Begitu juga halnya dengan diabetes mellitus yang merupakan penyakit yang kompleks karena faktor penyebabnya beragam dan mirip dengan faktor penyebab hipertensi, diantaranya faktor genetik atau keturunan, faktor gaya hidup tidak sehat seperti yang tadi telah kami sampaikan seperti kebiasaan merokok dan minuman beralkohol, kurang aktivitas fisik, pola makan tidak sehat. Faktor bertambahnya usia seseorang yang bisa meningkatkan risiko terkena diabetes. Terus faktor kondisi medis tertentu seperti obesitas atau kegemukan, stres, riwayat penyakit tertentu, faktor hormonal, serta faktor lingkungan di sekitar kita yang tidak mendukung gaya hidup sehat seperti keterbatasan akses ke makanan sehat dan paparan polusi udara. Ada pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Hal ini secara tidak langsung menyadarkan kita bahwa memiliki tubuh yang sehat tentu akan membawa pikiran dan jiwa kita menjadi sehat juga. Selain itu juga ada slogan, kesehatan sangat mahal, yang secara tidak langsung menyadarkan kita bahwa betapa mahalnya harga untuk menjadi sehat. Kita harus bersyukur karena masih diberikan nafas untuk dapat menikmati udara segar. Coba kita bayangkan, jika tiba-tiba terkena penyakit hipertensi atau diabetes mellitus, tentu sangat menakutkan. Selain harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengobati penyakit tersebut, juga membuang banyak waktu kita secara sia-sia karena harus dirawat di rumah sakit. Untuk itu, menjaga kesehatan terbukti menjadi satu hal yang sangat penting, karena dengan sehat kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman, membuat kita lebih berkonsentrasi dalam bekerja, sehingga daya tangkap dan ingat kita menjadi lebih baik, karena tubuh yang sehat memacu otak kita untuk menjadi bekerja secara optimal. Menjaga kesehatan tidak hanya baik untuk diri kita, tapi juga untuk masa depan bangsa kita.
Bangsa yang kuat adalah bangsa yang dihuni oleh masyarakat yang sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Jika suatu bangsa dihuni oleh masyarakat yang tidak sehat, apalagi rohaninya, maka masa depan bangsa tersebut akan hancur karena ulah masyarakatnya sendiri. Tidak cukup hanya dengan adanya undang-undang. Diperlukan kesadaran dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat, termasuk teman-teman PMI di Hong Kong, untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif dan adil. Kita harus bersama-sama membangun budaya yang menghargai perbedaan dan menolak segala bentuk prasangka dan diskriminasi. Ibu dan Bapak yang kami hormati, serta teman-teman PMI di Hong Kong yang kami banggakan, melalui workshop ini diharapkan para peserta dapat memperoleh informasi terkini mengenai penyebab, faktor risiko, pencegahan, serta penanganan hipertensi dan diabetes mellitus. Kami berharap para peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam praktek sehari-hari, baik untuk diri sendiri dan keluarga maupun untuk masyarakat luas. Keluarga. Jadikan workshop ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam menegakkan hukum kesetaraan dan keadilan. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari diskriminasi, di mana setiap individu dapat hidup dengan martabat dan harkat yang sama. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita nikmat sehat, berkah, kebahagiaan, dan perlindungan agar kita terhindar dari mara bahaya, termasuk penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutannya dari Bu Endah yang panjang. Dan karena kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, nanti skip dulu ya. Persilakan Pak Dimas. Kata yang paling berharga itu betul. Wis ning Hongkong puluhan tahun, uangnya banyak, tahu-tahu sakit, gimana nanti ya? Nah, untuk itu mencegah lebih baik dibanding pengobatan. Nah ini hipertensi ini kelihatannya sepele, tapi ini kunci dari semua penyakit. Di Indonesia itu yang top 3 penyakit itu yang pertama adalah kalau orang-orang yang sudah berumur itu kardiovaskuler atau stroke biasanya. Stroke. Ya. Ada stroke, kemudian ada diabetes mellitus, ya, ada gagal jantung, kemudian ada cancer, ya, kemudian ada pneumonia, penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. Nah, hipertensi ini bisa kemana-mana secara betul, dicegah agar tidak berakibat buruk pada tubuh kita. Apa itu hipertensi? Nah, hipertensi tekanan darah tinggi atau kondisi medis di mana tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi secara konsisten. Jadi kalau normalnya itu tekanannya sekitar 100-an, dia jantungnya memompa lebih tinggi sehingga tekanan menyaring darah yang tekanannya tinggi kayak sanyo itu Bu. Kalau tekanannya tinggi, nanti bisa juga selangnya itu jebol. Ya. Makanya banyak di Indonesia sekarang gagal ginjal, orang cuci darah. Itu saya kemarin ke rumah sakit PKU atau rumah sakit Muardi. Dulu saya waktu praktek itu cuma 5 unit. Sekarang saya kembali lagi setelah jadi dosen. Di sana sudah ada 50 unit. Artinya apa? Bukan mereka yang berkembang, kebutuhan. Jadi orang-orang sekarang lebih butuh cuci darah. Jadi itu pun 50 nggak ada yang kosong. Saya masuk itu 2 shift. Di sini mungkin sudah biasa kan, yang tua-tua juga cuci darah. Tapi di sana saya keliling itu masih muda-muda Bapak Ibu. Jadi masih ada yang anak kecil ada ibu-ibu umur 40-an banyak. Itu kenapa ya? Gara-gara hipertensi awalnya. Ya. Hipertensi itu akhirnya bisa berdampak ke cuci darah. Gejalanya apa?
Yang pertama gejalanya sakit kepala atau pusing. Ya. Kemudian rasa sakit di dada, kadang senut-senut gitu ya, tahu-tahu. Kemudian gelisah. Ya, gelisah itu nggak fokus gitu ya, bingungan kan. Kemudian kelihatan kabur, mudah lelah, jantung berdebar. Ya, panik dikit, debar. Dapat info dikit saudaranya apa, langsung deg-degan, panik, riwari-riwari. Berarti mungkin salah satu gejala dari hipertensi. Nah. Kemudian normalnya berapa sih? Nah, ini normalnya itu di bawah 120. Ya, Bapak Ibu yang ibu-ibu semua deh. Enggak ada bapaknya. Ibu-ibu tadi dicek yang angkanya berapa udah? Ya, sekarang dicek nih, termasuk apa ini ya? Tinggi saya. Saya tadi termasuk di stage 1, tapi setelahnya yang hipertensi, karena saya barusan dari MTR jalan ke sini, bukannya jalan tapi lari, menghindari panas. Masih normalkah itu? Kalau setelah lari dia istirahat sekitar 1-5 menit sudah mulai reda, itu nggak akan pengaruh, hanya berpengaruh ke jumlah getaannya. Getaannya mungkin naik, jadi tadinya 60 jadi 100 deg-degan, tetapi tekanannya itu nggak begitu signifikan pengaruh. Tapi biasanya saya juga 120, 110 gitu, tapi setelahnya nanti bisa setelah ini kan istirahat nih, habis ini cek lagi. Iya. Cek lagi. Kalau nanti Fotonya dikasih Pak Wan. Mas bawa air. Glukosanya 98. ya. 我中意呢個，即係早餐食咯，點啊咁啊？朝早冇。 Mas puasa kan ini? Puasa ya? Pas banget. Puasanya. Belum makan ya kan? Nah, iya pas banget, bagus bagus tuh. Aman. Gak ada salah. Oh, saya. Terima kasih. cek tensi dulu. Yang belum dicek tensinya sih Bapak. Darahmu berapa sih, Mas? Ngerti. Kayaknya normal deh. Kamu kendalikan kan ya? Oke, relax. Siapa tekanan darah cinta ini? Kolesterolnya agak tinggi, saya harusnya 200 ya kolesterol itu. 226. Jadi tinggi dikit. Harus dikurangi banyakan minyak. Aduh, aduh. Biasa kolesterol yang paling tinggi Iya, biasanya. tapi gula darahnya ibu udah baik, udah bagus. Sudah. Oke, yes. 13385. 13385. Oke, ini nih Mas mau tes kesehatan. Halo Koko Leho. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, sehat. Mau cek sama ke sekolah. Ibu glukosanya 9. Habis pentas ini darahnya naik apa turun? Makan dia. Glukosa 90, kolesterolnya 240. Ininya agak tinggi ya kolesterolnya. Ini tapi gula darahnya bagus, kolesterolnya. Terangin minyak-minyakan Bu, banyakin olahraga juga. Iya. 126. Nimas Solicatin. 126 bosku. Normal. 1260. Thank you brother. Terima kasih. 126. Kamu berapa, Beb? 13385. Wah, mikrofon. Mikrofon. Apik lah. Berarti 120, Beb. Tapi kenapa? 13385. Terlalu manis. Terlalu manis. Oke, Mbak, aman. Hah? Aman. Terlalu manis. Terlalu manis. Iya. Bu.
santai relax. Oh, saya asli dari Indonesia, dari Tasik saya asli. Tasikmalaya. Ya, Tasik. Tasikmalaya. Dokter dari Tasikmalaya. Sama dokter dari Iya, Tasikmalaya. ini cuman saya dan teman saya hari ini lagi ada program di Poliu. Enggak mau kita di Mor. Kita ada Ini di Hongkong berapa lama ini Kak? sampai minggu depan. Minggu depan udah bahas. 1 minggu berarti? 2 minggu. 2 minggu. Ya, dari minggu kemarin. Lama. Dia lebih lama. Tahan ya, Bu. Yang kerasan. Ini masih dari mana ini? Enak di sini ya Mas daripada di Mas dari mana ini Mas? sana Papa ribut. Dari Solo Pak Jokowi dah. Ini dari Tasikmalaya. Ini masnya dari Hongkong. Mas dari Putih Mas. Saya Budi Mas. Iya. Where you from? Hong Kong. Hongkong. Ini Yeah. Which one? I forgot. Wait. This one. Yeah, this one. This one. Very good. Ini glukosanya 159. Ibu udah tahu ibu nama ibunya udah? Belum 159, kolesterolnya berapa? Kolesterolnya 236. 236. Tinggi enggak Mas? Tinggi. Harusnya 200 tuh maksimum. Harusnya kolesterol 200. Siapa namanya? 236. Vivi Vivi. Berapa tahun ibu? 15. Hah? Berapa tahun? 15 tahun? Umurnya berapa tahun? Umurnya berapa tahun? Berapa ya? 45. 45. Habis makan belum tadi bu? Baru sejam. Oh baru sejam bu habis Oh, iya, makan iya. katanya. Makasih. Iya. Terima kasih Bu. For selling shoes. I don't think I'm. Oh, the sneakers street or something. I think it's very near to your accommodation, like your house. Yeah, it's pretty close. In Jordan, right? Jordan? Yeah, Jordan. Yes. Yeah. Close. Ya. Let's go to Harus Canada di. if you want to. I'm I'm looking for a Margiela. Oh, Margiela. I have a stuff. It's like a brand. They have it at K11, but like so expensive. sakit orang disuntik? Enggak. Sembelit kayak cepat semua. This one. That one. Really? Ya. Gimana? Cek kesehatan gratis teman-teman semua, silahkan gabung yang libur ke sini. Glukosanya ibunya 78. Tinggi ya? Enggak. Glukosanya enggak. Udah normal Bu. Tapi kolesterolnya 236. Wah. Tinggi. Soalnya harusnya 200 ke bawah. 236 berarti 236 Kelebihan 36. Kelebihan 36. Jadi harus kurangin. Ketinggian ya tinggi. Harus kurangin minyak-minyakan ibu. Iya, suka manis. Maaf bu. You don't like it? Sakit Oh, I love bu. it. Tenang bu. Powder in it. Oh yeah. Oh yeah. That's yeah, well, I don't like the one that we have here because there's no powder. So we're the opposite. Because yeah, I went to the ambulance department Oh yeah. and there's no powder. It's so sticky. Kolesterol My hand's dan- so wet. Yeah, Ini I like habis the makan tadi ya, powder jam- because it's so wet. Tahu sih. Yeah. Sana tadi jam 12. 12-an ini glukosanya 110. Tinggi dikit sebenarnya, tapi habis makan masalahnya. Kalau habis makan nggak apa-apa. Soalnya normal habis makan emang So you normal. see a lot more Ya than biasanya Jam harus 12-an. nunggu 8 jam buat kembali normal. 8 ya? ya. 6 sampai 8 jam. Nah, itu udah tadi glukosanya? Berapa? Glukosanya 110. Terus kolesterolnya 247. Nah, kolesterolnya tinggi, Bu. Harusnya di bawah 200. Kayak minyak-minyakan ya, Bu ya. Oke, nih Mas mau cek sama Pak Dokter gitu. Calon. Bismillah diaminin aja kan. Amin ya, aminin aja. Dari Tasikmalaya. Suntik. Suntik dikit. Tahan ya, Bu. Tahan ya. Oh, so have you Oke. the truck today? No, Not yet. not yet. I don't Tahan ya, Bu. I don't see Udah habis makan belum? Belum sama sekali dari pagi. Pagi udah jam 10. Oh, udah agak jauh. Udah lama ya. Nah, Ibu ini glukosanya Ibu 99. Normal ya, Bu. Satu lagi loh Nah, yang normal. kolesterolnya 201. Normal. Kurang satu tapi normal itu kehitungnya. Aman. Tapi ya kurangin. Oh iya, Bu, hati-hati ya, Bu. Tapi aman kan? Aman. Ini Mas kolesterolnya aman. Aman
Glukos udah amin. Orang tadi kan harus normal ya. Thank you Pak Dokter ya. Pak Dokter thank you. Pak Dokter thank you. Amin. Lihat. Mesinnya ini soalnya mesinnya cuma ini doang. Jadi kita ya ini jadi harus pas satu persatu. Soalnya ini satunya mesinnya rusak ternyata. Makanya bentar lagi kok. Bentar lagi kok. Nah sudah. Glucose is 19. Normal tapi tinggi dikit. Tapi 19. Oke, normal alhamdulillah. 109. Untuk kolesterolnya ibu normal. 180. Soalnya harus di bawah 200. Nah, ini kan di bawah 200 kan, Bu. Oke, wong tadi mesti sehat, Beb. Thank you Pak Dokter semua. Semoga sehat selalu, berkah. Tercapai semua cita-citanya. Oke teman-teman semua, Nimas dan Shiva sudah selesai cek dan hasilnya alhamdulillah normal. Alhamdulillah. Itulah pentingnya kita harus menjaga kesehatan dan juga makanan, mengurangi makanan yang berlemak terutama gorengan, asin, manis, jaga pola hidup yang lebih baik. Dan juga minyak-minyak apa yang harus kita makan itu seharusnya kita harus prioritaskan paling aman di rebus. Jadi Nimas selama ini Nimas ngoceh-ngoceh ada fakta dan buktinya dan tidak dibikin-bikin. Fakta dan membuktikan dan gaya hidup yang penting menjaga ideal tubuh tetap Body fit. Jangan lupa olahraga, semangat, dan jangan lupa bersyukur. Sukses untuk kita. Jalannya harus ini. Kan sama nenek ke taman bareng ayo. Nah, itu kerja bukan olahraga. Beda kerja sama olahraga. Jadi sebelum neneknya bangun, Paknya dia bangun duluan 30 menit. Yes, kalau tidak bisa pagi ya sore gitu. Atau malam ya selonggarnya lah. Diatur sendiri. Diatur kan tahu gitu ya. Kayak kapan sih bisa kadang malesnya gitu loh, cekrol TikTok ya rantai-rantai. Kalau olahraga sih cekrol TikTok bisa kira ya. Kalau yang kebiasaan kita scroll ini itu memang gak bagus. Kita duduk gitu. Nah, scrollnya 1 jam mau tadi buat jogging udah beres dan scroll 1 jam. Pertanyaannya nanti dulu ya, ini lanjut ke materi biar nanti ini beres dulu gitu lanjutannya ya. Satu paket sebenarnya penyakitnya ini. Nah, diabetes itu gula darahnya tinggi ya. Ini biasanya sering terjadi ya gara-gara pola hidup nggak sehat tadi. Nanti kalau jadi tubuh itu ada organ yang bisa menghasilkan insulin namanya, yaitu mengontrol mengeluarkan insulin untuk mengolah kayak yang kita makan nasi gitu, glukosa menjadi energi ya. Jadi makanya kalau kita makan baru kita olahraga, kita kegiatan itu menghasilkan energi kan, itu bisa. Tapi kalau dia nggak bisa menghasilkan insulin, itu walaupun kita makan banyak itu tetap lemes, awalnya males. Nah, walaupun makan berapapun itu tetap nggak menghasilkan menjadi energi. Nah, ini glukosanya yang jadi energi. Jadi kita makan itu nanti ke nasi itu akan jadi glukosa ya. Ketela lah apa itu yang kita makan itu akan menjadi glukosa untuk energi 1 ya. Ada diabetes tipe 2, ada yang biasanya diabetes karena masa kehamilan ya. Kalau diabetes tipe 1 itu nggak bisa menghasilkan insulin dari kecil biasanya, ataupun mungkin bawaan. Jadi dari bawaan itu, dia bukan karena pola hidup, bukan. Walaupun dia nggak minum gula, nggak apa ya, tapi memang sudah penyakit dari awal, dia organnya nggak bisa menghasilkan insulin.
Jadi ada yang orang pakai remote di sini, dikasih insulin, dipasang selang, jadi setiap 4 jam dia akan menyuntik otomatis. Ya. Ya sama ya, dia ada alatnya. Jadi alatnya ini untuk menghasilkan insulin, menaruh insulin dalam badan. Ya. Tidak bisa sembuh ya? Tidak bisa. Tipe 2, nah ini baru ini Indonesia rajanya ini. Ya. Tipe 2. Minum teh kalau nggak manis, wah. Gula pakai teh ya? Ya, bahkan kalau pas acara resepsi apa ini teh manis toh ini pelit banget gitu. Ini kok keluarga nggak ada gulanya, padahal itu penyebab dari diabetes tipe 2. Konsumsi gula, ya. Indonesia makanya sampai impor gula ya, sampai ke ranah hukum gara-gara gula. Ya, jadi ya gula ya, konsumsi gula, kemudian baik itu gula yang ada di pasaran itu maupun gula merah pun ya sama, yang penting menghasilkan glukosa dalam tubuh terlalu berlebih, ya itu tetap akan bisa menyebabkan diabetes. Terus minuman-minuman ringan itu, jadi kalau minuman ringan itu sampai lihat dulu di belakangnya, itu ada tulisan glukosa. Ya, itu glukosanya bisa 12 gram, 15 gram, 50 gram gitu ya, gulanya di kemasannya itu bahaya. Yang tadi tak jelasin es teh jumbo ya, itu anak-anaknya sekarang mungkin di Indonesia sana kalau habis sekolahnya es teh, nah, dikasih tahu dari kecil itu kan kebiasaan minum manis. Nanti kalau ke bawah terus itu, wah gak enak gak manis, gak enak gak manis. Akhirnya Nggak ada ibunya Pak. nah itu kalau pas video call, ayo minumnya air putih aja gitu. Nggak usah sering minum es teh manis. Nah, ibu ya di sini sama, jangan coba beli bubble tea, contohnya. Wah, ibu ngajarin jujuran manis di masa remaja dan anak-anak ya. Jadi semakin menumpuk berat badan, kemudian kondisi medis lain ya, ada kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi. Tadi yang dicek gulanya ada yang di atas 120. Ada saya. Nah, Saya tinggi. Ada berapa jenis makan untuk cek. ya, memang yang paling bagus itu puasa. Ya, ngecek itu puasa. Soalnya nakut-nakutin orang Pak. 8 jam. Makan di sini nggak taunya dicek. Kalau habis makan 1 jam setelah makan itu pasti naik. Pasti naik ya. Makanya. Apakah kalau kita mengurangi nasi bisa mengurangi gula tersebut di pabrik, di media sosial atau di apa maksudnya semua orang bilang oh jangan makan nasi, tapi kan di Indonesia nasi Ya nasi itu memang sumber glukosa, tapi kalau nasinya proporsional ya aman aja Bu. Tapi kalau wis nasi terus tambah minumannya yang manis-manis tadi ya akhirnya nambah kan. Terus kan harus ditambah juga dengan sayuran agar misalnya nasinya yang apa jenis merah itu ya. Pak gimana Pak? Ya itu memang jumlah glukosanya lebih rendah. Memang lebih rendah. Nanti saya beli lisensinya. Tapi kan kalau di Indonesia kan harganya kan lebih mahal ya. Mau makan nasi putih we kadang bisa udur-uduran ya. Ganti nasi kuning Mbak. Ya. Statistiknya itu seimbang, jadi tidak perlu aku tidak mau makan nasi putih itu tidak perlu. Yang penting aktivitas olahraganya itu seimbang gitu. Jadi jangan sampai kecuali memang kalau sudah diabetes mungkin agak dibatasi gitu ya. Paling nasi putih ya sehari 3 kali. Nah, habis itu tidur tadi mau tidur kebangun lagi, mau buang air kecil lagi. Nah, itu salah satu ciri. Ya. Salah satu ciri. Kemudian sering haus, ya. Haus nggak aktivitas tapi sering haus. Tapi kalau aktivitas ya normal ya. Kemudian mulut kering, rasa lapar berlebihan, habis makan kok sih lapar meneh, habis makan kok lapar meneh, akhirnya dikasih nasi lagi glukosanya numpuk. Kemudian kalau biasanya udah diabetes cukup tinggi dan lama itu berat badannya malah turun, ya malah kering gitu, ya. Kemudian lelah,
gampang lelah. Jadi tadi kan gara-gara glukosanya nggak bisa dibuat jadi energi, ya walaupun makannya banyak, glukosanya itu nggak jadi energi, nggak sampai ke otot untuk menggerakkan badan. Makanya gampang lelah. Penglihatannya kabur, ya penglihatannya kabur, bukan minus ya, tapi kabur. Nanti salah satu ciri orang yang kena diabetes itu bisa penglihatannya kabur, lama-lama terjadi kebutaan juga bisa. Ya, jadi kalau ada mungkin tetangganya kok tiba-tiba nggak bisa melihat itu ya, sudah lemas, itu berarti dia kemungkinan besar sudah kena diabetes lama tetapi nggak diperiksa. Wah, dibiarin aja, ditahan, masih minum obat toko, obat warung gitu ya, akhirnya malah kronis gitu. Luka sulit sembuh itu misalnya kakinya luka berdarah ya, dikasih Hansaplast biasanya kalau orang normal 2 hari kering, itu kok masih basah terus. Dikasih obat apapun makin lebar. Nah itu contoh kena diabetes. Kenapa kok itunya nggak bisa sembuh? Karena gini, jadi kan kalau mau penyembuhan luka itu kan dia butuh oksigen ya, butuh nutrisi. Nah ketika darahnya itu mau ngasih oksigen ke luka ya di bawah kaki itu nggak sampai, karena jalannya terhambat oleh gula-gula yang numpuk. Nah gulanya itu numpuk nutupi jaringan itu, akhirnya nggak nyampe ke lukanya lama-lama malah membusuk gitu. Nah, jepit ya 5 menit kok wes gering-geringan gitu ya, wes jalan wes susah. Nah itu bisa jadi karena darahnya kental, banyak gulanya, kental kan, akhirnya dia gampang tersumbat, bisa menyebabkan kesemutan. Nah ini komplikasinya bisa kerusakan mata, bisa stroke, jantung, sama ya. Kok bisa stroke? Nah, darahnya kental, darahnya tadi banyak gulanya, otomatis yang tadinya encer dia makin kental, kayak selang yang harusnya airnya jernih, itu airnya dicampur pasir, campur oli atau campur apa, jadinya kental kan, akhirnya terhambat gitu. Nah kakinya bisa luka, kemudian saraf ya, kesemutan, neuropati, kemudian ginjalnya kok bisa kena juga. Nah, tadi kan saringan ya, jelasin Bu Arifah tadi, saringan airnya yang disaring kental ya, otomatis saringannya gampang tersumbat, gampang jebol gitu. Kemudian kesemutan, mati rasa. Nah pencegahannya baik mungkin sebelum terkena penyakitnya. Kalau kita sudah bicara penyakitnya ya kita nggak pencegahan ya. Ini pencegahan. Jadi pertama ya pola makan. Ya makannya tinggi serat ya, syukur di sini buah sayurnya enak-enak, seger-seger, jadi murah ya, mudah-mudahan sering makan buah dan sayur. Amin. Ya. Harus rendah gula. Kalau bikin teh ya dinikmati teh hijau ya nggak usah pakai gula, teh poci ya nggak usah pakai gula, minum kopi ya boleh nggak usah pakai gula, ya. Nah orang Indonesia itu minumnya gula, nyayur loh kayak gula, nyambelnya kayak gula, waduh, kabeh serba gula. Nah alasannya eneng banget. Ini nara kayak gula kepedesan nih, kayak gula kalau sendok. Ya pokoknya gula dikurangi. Nah Indonesia itu konsumsi gulanya ngeri ya. Kalau nggak bisa jogging di taman sebenarnya kayak gini di tempatnya juga boleh. Ya, boleh. Terus kalau nggak di sini tempat gym, saya rasa keluar rumah banyak lah tempat gym. Di rumah aja jogging atau skipping ya, loncat-loncat itu boleh. Diprotes ke bawah kok. Enak guys. Ada aja problemnya berarti. Cepat ya boleh, sepedaan ya boleh ya. Sepeda di mana? Saya kira sepeda di sini tuh banyak, ternyata malah jarang ya. Pressure-nya tinggi. Misalkan maraton antar kota, kadang ada yang maraton sejam itu. Jadi harus olahraga yang refreshing. Ya, kayak
Ya, misalkan jogging pelan 30 menit di taman, itu kan kita nggak ke pressure dan kita tuh fresh lihat pemandangan. Nah, kalau misalkan lagi renang, jadi renang itu mungkin ke badan juga fresh. Ibu Tantri mau ke depan nggak? Ibu Tantri, ayo satu lagi foto di depan. Enggak. Foto sama Pak Dokter. Tantri nggak mau. Gampang ya. Udah, terima kasih. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Enggak, buang-buang duit soalnya orangnya sakit-sakit terus. Aku putusin kontraknya aja, gitu kan? Nah itu sesuatu yang tidak boleh dalam undang-undang undang-undang anti-diskriminasi. Nah udah gitu, misalnya kalau dari pas kita udah keluar nih, Bu saya minta ini dong, minta referensi dong. Walaupun tidak ada kewajiban majikan untuk direferensi, tetapi dia tidak bisa bilang bahwa kamu nggak bisa dapat referensi orang kamu sakit apa segala macam, nggak bisa, ya. Jadi atau gara-gara misalnya punya 2 pekerja rumah tangga, yang ini sehat, yang ini sakit, ya udah aku keluarin yang sakit aja. Nah itu sesuatu yang tidak diperbolehkan di bawah undang-undang diskriminasi kesehatan. Nah, apa sih diskriminasi itu, ya kan? Kok sama-sama bebek saya nggak boleh naik ke atas? Nah itu yang namanya jadi perlakuan yang tidak menyenangkan dalam keadaan terbanding ya menyebabkan diskriminasi. Nah saya cerita nih, dulu ada yang namanya Mbak Arista di Hong Kong, tapi udah balik ke Indonesia. Jadi dia rajin datang ke Indonesia. Pada suatu saat dia bilang, Mbak Devi, aku punya cerita nih. Cerita seru. Kenapa Mbak Arista? Iya katanya. Dulu nih saya pergi ke eksibisi 3D di Stanley katanya. Pas saya masuk, itu orangnya cuek aja sama kita, malah mukanya serem, satpamnya perempuan. Tapi pas ada keluarga di belakang kita, satpamnya bilang begini, dosa. Teman saya bilang, kok dia ramah banget sama orang itu, kok judes jutek banget sama kita. Terus kita nih Mbak Devi ya, kita di dalam nih, kita mau foto-foto katanya. Sama satpamnya itu dibilangin nggak boleh foto di sini, nggak boleh foto di situ. Pas sama keluarga itu dia bilang begini, mau saya tolongin nggak fotonya? Sampai dia difoto lagi ditolongin, fotonya dalam proses itu dia sikut itu teman saya Mbak Devi, kan? Wah, teman saya itu orangnya pemarah, langsung dia, kamu nyikut-nyikut saya apa segala macem. Akhirnya apa? Berantem, ya. Nah kebetulan Pak Satpam itu nggak kalah galaknya, jadinya dia terus dia bilang gini, teman saya bilang, saya laporin kamu sama atasan kamu. Nah terus sih Satpamnya bilang, ayo. Nah jadilah dia ke atas berduanya, berempat sama bertiga sama Satpamnya. Nah dia bilang gini, Bu Devi, awalnya nih Pak Satpamnya Pak manajernya cuma bilang, ya kamu sabar aja lah, dia memang orangnya begitu galak gitu kan. Terus saya bilang sama teman saya, kamu diam, biar saya ngomong. Ini Arista gitu. Dia bilang, Pak, saya ini, ya kan, saya datang, saya dicuekin. Yang belakang dibilang dosan. Oke lah itu nggak apa-apa, ya. Tapi kok saya nggak boleh foto? Yang di belakang bukan hanya dibolehkan memfoto, tapi malah ditolongin, difotoin, gitu kan? Tapi yang dia bilang begini, kan kami sama-sama pembeli karcis. Kok saya tidak boleh memfoto, saya tidak boleh difoto, malah saya dijudesin, ya kan? Yang akhirnya bahwa saya menderita kerugian dalam arti kata saya tidak bisa ambil foto, orang lain boleh ambil foto. Nah, jadi teman-teman, ya kadang-kadang kita melihat diskriminasi kalau bukan yang untuk disability, bisa juga untuk disability. Kadang-kadang kita sebagai pekerja rumah tangga bilang, ya Bu, soalnya rumah tangga kita cuma pembantu, ya kan? Tidak ada hukumnya yang melindungi berdasarkan status, ya kan?
Jadi kita harus lihat, oh saya diskriminasi apa ya? Nah, diskriminasi itu berarti diskriminasi berdasarkan ras. Kenapa kok saya dilakukan berbeda? Apakah karena ras termasuk warna kulit, ya kan? Apakah gara-gara saya punya warna kulit yang gelap kok saya diperlakukan berbeda? Tapi kalau datang, ya saya gini kok saya gara-gara pembantu saya digini-giniin, saya gara-gara asisten rumah tangga. Ya, orang Yos juga bingung, Bu, nggak ada hukumnya di sini karena yang ras itu adalah warna kulit, ya, lalu asal kebangsaan, lalu asal nasionalitas. Jadi kalau kita Indonesia dianggap lah. Apakah saya orang Indonesia? Makanya saya diperlakukan berbeda. Ini orang Filipina, dia punya deformasi jarinya. Dia katanya majikannya galak luar biasa, suka menghina, suka apa segala macam, ya kan? Tapi dia mendapatkan 3 surat peringatan dari majikannya, lalu dia diputus kontrak. Nah, di hakim itu bilang memang majikan kamu jahat, tetapi pemutusan kontrak itu kamu tidak bisa membuktikan bahwa pemutusan kontrak itu gara-gara kamu sakit. Jadi hakim lebih percaya bahwa si pekerja itu melakukan pelanggaran serius karena berulang-ulang dia lalai, ya. Jadi undang-undang diskriminasi itu sifatnya tidak di atas undang-undang tenaga kerja, karena undang-undang tenaga kerja memperbolehkan seorang majikan memutuskan kontrak pekerjanya kalau pekerjanya itu melakukan kesalahan yang berturut-turut gitu kan, dan tidak bisa membenarkan diri, atau si pekerjanya itu melakukan kegiatan yang ilegal. Nah, walaupun kita bilang, oh tapi saya sakit, mungkin gara-gara sakit, tapi kalau ada alasan itu, kemungkinan hakim akan memperbolehkan majikan memutus kontrak karena dari employment ordinance-nya itu diperbolehkan. Nah, kan saya cacat. Nah, sakit apa ya itu Bu ya? Mungkin frozen shoulder kali, nggak bisa ngangkat gitu kan? Nah, jadi ini ada konteks kerja. Jadi kalau misalnya, jadi ada orang kerja berdua, ini satu orang ini dia punya masalah dengan bahunya. Nah, terus teman-temannya panggil, Nemo gitu. Nah, sakit hati lah. Si orang itu sakit hati nggak kalau dipanggil gitu ya? Sakit hati, dia lapor ke Yosi. Nah, Yosi bilang bahwa oke, dia merasa bahwa orang tersebut dia melakukan tindakan yang tidak diinginkan gara-gara kecacatan saya merasa tersinggung dan terhina. Lalu Pak Hakim akan melihat bahwa oh ya, bagaimana orang yang berakal sehat lainnya, apakah masuk akal buat orang tersebut merasa terhina. Jadi intinya tadi kan kita tanya nih, kalau di malu nggak sih kalau di kantor atau di tempat kerja dibilangin Nemo gitu, malu ya? Nah, jadi dianggap bahwa orang yang berakal sehat bilang bahwa ini dapat dibenarkan. Jadi kalau kakak bekerja dengan seorang teman di dalam rumah, lalu temannya itu misalnya kakinya gitu ya, saya lagi sakit lutut, tadi bapak itu bilang ini yang lututnya sakit mesti bergerak-gerak, dokter saya juga bilang itu aduh mesti di kolam renang. Jadi aduh kalau misalnya gini, kamu jalannya kayak gitu sih gitu kan, cripple. Nah itu walaupun sesama kerja, karena employment itu juga sesama pekerja. Jadi antara teman yang punya teman bekerja, sama-sama bekerja itu juga berlaku. Jadi jangan ngatain temen, ya janji ya. Janji, oke, gitu kan? Ya nggak? Misalnya menyebut mereka dengan nama menghina, menirukan gerakan mereka, ya kan? Lalu pertanyaan pribadi gitu, ya kan? Misalnya seperti itu, ya. Oke. Nah sekarang bolehkah majikan meminta pekerjanya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan? Boleh asal ya tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dia mempunyai penyakit menular, apakah dia mampu melaksanakan pekerjaannya atau butuh bantuan khusus. Jadi tidak boleh misalnya, oh kamu kecacatan deh soalnya nanti contohnya kelihatannya oh ya ada diabetes, oh ada hipertensi, oh ya jangan deh kalau gitu soalnya nanti problematik. Nah itu tidak boleh, ya. Terus jadinya jadi nggak usah, jadi dia diputus kontrak aja. Nah ingat,
Undang-undang diskriminasi Hong Kong berlaku sebelum kita bekerja. Jadi kalaupun kita sudah datang di Hong Kong, ya, tetapi walaupun kita belum mulai bekerja, pas tes ulang di agen ternyata punya hipertensi lah, punya apalah, terus jadi agennya bilang, Manjuga ada hipertensi, terus Manjuga bilang, kalau gitu nggak jadi, dia batalin kontraknya. Tetap dalam undang-undang ini diskriminasi itu adalah pelanggaran diskriminasi berdasarkan pekerjaan, dalam pekerjaan berdasarkan kecacatan dalam bidang pekerjaan, karena undang-undang tersebut melindungi kita sebelum kita mulai bekerja, ya. Bagaimana orang yang sakit mental? Boleh diputus kontrak nggak? Boleh nggak, Bu? Boleh nggak? Saya boleh. Tapi misalnya kita mau putus kontrak, apakah saya punya hak untuk saya menuntut atau? Boleh kalau diputus kontraknya gara-gara bipolar. Iya. Oh. Ya. Jadi jangan takut. Jadi kalau misalnya, saya dulu pernah masuk rumah sakit psikiatri gitu kan. Zaman dulu nih saya tinggal di Hong Kong 30 tahun. Zaman dulu agen bilang ganti aja kontraknya supaya majikan jangan tahu. Ganti paspor. Takutnya malah kena sama imigrasi lagi kan. Padahal sebenarnya sama enggak ada perlindungannya di Hong Kong. Oke. Nah, penyakit menular, misalnya COVID, boleh nggak diputus kontrak sama majikannya? Siapa yang bilang boleh? Tadi saya. Oke teman-teman semua, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, hari ini acaranya berjalan dengan lancar ya, Siva ya. Yes. Gimana perasaannya? Bahagia, seneng, tambah ilmu, tambah wawasan, jadi lebih tahu. Hari ini yang Nimas datang ke kantornya Kak Devi, EOC. Pertama, kita mendapatkan ilmu tentang diskriminasi. Kedua, kita mendapatkan tes kesehatan gratis. Yang ketiga, kita mendapatkan voucher 50 Hong Kong dollar, bisa buat beli jus buah apa aja boleh. Dan alhamdulillah, masya Allah, dan juga kita sudah memberikan perform terbaik kita, Tai Chi Sungka Style One. Dan tak lupa Nimas mengucapkan terima kasih kepada saranmu. Semoga Mbak Umaroh dan Mbak Samsiah Iya makin semangat membawa timnya dan makin sukses, sehat, pokoknya berkah deh. Amin. Tetap semangat membimbing teman-teman yang setelah dari Hong Kong untuk mengembangkan usahanya di Indonesia ataupun kampung masing-masing. Sukses bersama. Jangan lupa bahagia, Sehat selalu. Foto dulu. Oh iya, Bapak ini nggak kelihatan Pak. Ibu juga ikutan lah. Oke. Iya. Ini saya ikut foto ya, Bu. Monggo, silakan sini, Bu. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Indah, mangga dipersilakan. Terima kasih ya, Bu ya. Ya Allah, Mbak. Udah. Kasih plus dulu. Kalau mau ikut, saranmu kalau mau ikut. Oke, sebentar, kita kayak tadi foto bareng. coba dicek dulu. Nuriati. Oh, Siti Adawiyah. Ramini. Hostia. Ramini. Kustia. Wiwin. Oke teman-teman semua, hari ini kegiatan sudah selesai ya. Kelas Tai Chi dari pagi sampai siang. Setelah itu siang ikut kelasnya Kak Devi di EOC Wong Chuk Hang. Dan juga ini
tim Tai Chi Yes sudah pulang ini padahal. Dan ini saya bersama Siva. Sampai ketemu di next video berikutnya. Jangan lupa bahagia, sukses untuk kita semua. Semangat.